Tuhan kami Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberi kemenangan demi kemenangan atas kuasa-kuasa dosa, sehingga kami tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kami pun boleh menang dan merdeka dari kuasa perhambaan dosa. Dan Engkau memanggil kami untuk merdeka. Engkau memanggil kami untuk menjadi milik kepunyaan Engkau sendiri. Dan kami mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Dan sekarang Tuhan izinkanlah kami bersekutu dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, dimanapun kami berada, kuasai kami, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan anugerah-Mu demi nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan masih adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dengan satu tema dipanggil menjadi milik Kristus. Kita baca terlebih dahulu di dalam Roma 1 ayat yang ke-6. Roma 1 ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Amin. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi milik Kristus. Ingat baik-baik panggilan Tuhan ini. Kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percaya enggak panggilan Tuhan ini? Mengamini enggak panggilan Tuhan ini? Nah, kalau kita memang benar kita mengamini panggilan Tuhan ini, maka kita harus memahami dengan baik bahwa panggilan kita adalah menjadi milik kepunyaannya Kristus. Kita menjadi milik kepunyaannya Kristus, bukan kepunyaannya dosa. Kita milik Kristus. Panggilan ini sebenarnya sama seperti panggilan Tuhan terhadap bangsa Israel. Coba kita baca di dalam Imamat 20 ayat yang ke-26. Imamat 20 ayat yang ke-26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil bangsa Israel, Tuhan pun juga menghususkan, Tuhan memanggil supaya bangsa Israel itu menjadi milik kepunyaan dari Tuhan sendiri. Sama, kualitasnya sama, setara. Jadi waktu Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri, kita pun juga dipanggil untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, tetapi konteksnya kalau bangsa Israel itu melalui hukum Tuhan, tetapi kalau kita melalui Kristus. Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi milik kepunyaan dari Tuhan, Tuhan mulai memisahkan. Tuhan mulai memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain. Dan kemudian ketika Tuhan memberikan sebuah pemisahan itu, bukan berarti Tuhan melarang orang Israel itu bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak demikian. Hal itu juga kita pahami ketika kita ini menjadi milik Kristus, bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang lain yang berbeda keyakinan buat kita. Bukan seperti itu. Tetapi yang di sini yang kita mau pahami adalah cara berpikir kita, gaya hidup kita, budaya kita, itu tidak lagi sama seperti kebiasaan dari dunia ini. Tetapi sebaliknya, kita memiliki gaya budaya yang berbeda, yang Tuhan desain secara khusus. Seperti orang Israel. Ketika orang Israel itu dipanggil untuk menjadi milik Kristus, Tuhan memberikan desain khusus. Itu sebabnya Tuhan memberikan hukum Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Coba baca di dalam Keluaran 20, di situ disebutkan bahwa lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Tuhan berkata tentang firman, dia berkata demikian. Pertama kali ketika dia bersabda, dia berkata, akulah Tuhan
Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, yang perlu mereka perhatikan ketika mereka memiliki Tuhan Allah sebagai Tuhan, ketika mereka itu menyembah Tuhan Allah, yang pertama kali yang mereka harus pahami adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, firman Tuhan ini diberikan, ternyata inilah yang menjadi desain buat orang Israel, sehingga orang Israel itu memiliki budaya yang berbeda dari bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Ketika Tuhan memberikan hukum Tuhan ini kepada mereka, hukum Tuhan ini menjadi undang-undang dasar berpikir buat orang Israel, dasar membangun sebuah budaya, dasar berbuat mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan. Dari hukum Tuhan inilah mereka melakukan banyak hal. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan itu memberikan kepada orang Israel hukum Tuhan ini? Supaya mereka itu memiliki sebuah desain, sebuah rancangan khusus yang berbeda daripada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang lain suka mencari Tuhan Allah mereka sendiri. Mereka membangun, mereka mendesain Tuhan Allah menurut pemahaman mereka. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan sebuah bukti bahwa inilah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sesungguhnya. Itu sebabnya Tuhan gak suka ketika orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang tanahnya itu akhirnya diberikan kepada orang Israel, mereka suka membuat hati Tuhan itu jijik, membuat hati Tuhan itu muak. Sebab dengan perbuatan-perbuatan mereka, mereka mengorbankan anak-anak mereka, mereka menyembah berhala, mereka menyembah kepada sesuatu yang bukan Tuhan, mereka mengagung-agungkan hawa nafsu dan sebagainya. Tuhan muak dengan bangsa-bangsa itu. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan gak boleh diikuti oleh orang Israel. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal itu menjagai orang Israel dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar mereka.
Sehingga mereka belajar untuk menghormati orang tuanya. Belajar untuk menghormati sesamanya. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka tidak menyakiti, tidak membunuh sesamanya, tidak berzina, tidak mengingini sesuatu yang dari orang lain. Desainnya sudah ditentukan, dasarnya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi ketika bangsa Israel dijadikan sebuah bangsa, orang-orang Israel dijadikan sebuah bangsa oleh Tuhan, mereka tidak mendesain undang-undang dasarnya dengan mereka rembukan. Para tua-tua datang terus kemudian yuk kita rembukan desainnya dari negara kita ini apa sih? Tidak demikian. Tapi Tuhan langsung memberikan desain. Ini loh ketetapannya. Ini loh desainmu. Sehingga mereka menjadi bangsa yang berbeda. Bangsa yang benar-benar dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain, memiliki cara berpikir yang berbeda. Sehingga ketika mereka tetap ada di dalam hukum Tuhan, maka hukum Tuhan itu bukan menjadi musuh mereka, tetapi sebaliknya, hukum Tuhan itu menjagai mereka dan bahkan memberkati mereka. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-22 sampai 27 di situ disebutkan, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukannya, serta melakukan semuanya itu. Supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari hadapanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu, yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat, dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika hukum Tuhan itu diberikan kepada bangsa Israel, tujuannya adalah supaya bangsa Israel itu dilindungi oleh hukum Tuhan itu. Diberkati oleh hukum Tuhan. Dan kenyataannya ketika dalam perjalanan waktu kehidupan orang Israel, ketika orang Israel mulai tidak lagi berpegang kepada hukum Tuhan, mulai mengikuti kebiasaan dari bangsa-bangsa di mana negeri itu sudah diberikan buat orang Israel, mulai menyembah kepada bukan yang Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar-benar terjadi. Orang Israel dimuntahkan dari negeri itu. Orang Israel menjadi orang buangan di negeri-negeri yang lain. Sampai detik ini orang Israel masih berjuang supaya boleh kembali kepada mereka tanah yang sudah dianugerahkan buat mereka. Namun mereka lupa bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada mereka bahwa hukum Allah ini harus ditepati oleh mereka. Mereka harus menjadi bangsa yang berbeda. Mereka harus menjadi bangsa yang terpisah. Bukan tidak boleh bergaul dengan bangsa yang lain, tetapi terpisah itu karena mereka mengikuti hukum Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini mengerti hal itu. Sebab ada rancangan yang Tuhan mau sediakan buat kita. Hari-hari ini, Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi milik Kristus. Sama seperti orang Israel sebenarnya, orang Israel itu dipanggil untuk menjadi milik Allah. Tapi sayang mereka melanggar, mereka menghina kepada hukum Tuhan. Sehingga mereka dibuang, dimuntahkan dari negeri di mana mereka mendapatkan anugerah. Nah, kasih karunia itu dipindahkan kepada bangsa-bangsa, yaitu kepada kita. Supaya kita pun boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Roma 1 ayat yang ke-6 tadi disebutkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Kita dipanggil menjadi milik Kristus, di mana kita ini juga memiliki desain secara khusus buat kita. Kalau Tuhan memberikan hukum Tuhan buat orang Israel, kita sebenarnya juga melakukan hukum Tuhan yang kita sebut hukum Taurat. Itu juga kita lakukan, tetapi cara kita melakukannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga karena kita ini melakukan hukum Tuhan itu melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun sekarang berpikir bahwa hukum Kristus dengan hukum Taurat itu berbeda. Padahal sebenarnya sama. Bedanya kita melakukan hukum Taurat itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Contohnya misalkan, apakah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk membunuh orang? Enggak kan? Tapi mengasihi orang, mengasihi sesama kita, betul. Bukankah itu juga diajarkan oleh hukum Taurat? Tuhan Yesus apakah mengajarkan kepada kita, curilah kekayaan, rampaslah milik orang lain. Apakah seperti itu? Enggak kan? Tuhan Yesus enggak pernah mengajar seperti itu kan? Tetapi justru Tuhan berkata, kamu harus bekerja dan berkatilah orang lain melalui apa yang kamu hasilkan. Kan sebenarnya sama. Tuhan juga berkata begitu di dalam hukum Tuhan, di dalam 10 perintah Allah. Kita juga tidak boleh berbohong, jangan menipu, jangan berdusta. Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk berdusta satu dengan yang lain? Enggak kan? Kita mengasihi sesama kita dengan kita berkata jujur, hidup jujur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak menyembah kepada Tuhan Allah yang lain, kita menyembah kepada Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kan sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan melalui hukum Tuhan, hukum Taurat ini. Cuman kita jalannya melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita menjadi milik Kristus, desain kita ini sudah jelas. Desain kita ini sudah jelas. Gaya berpikirnya sudah jelas. Budaya yang kita miliki itu sudah jelas. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, semuanya memiliki karakter yang sama, yaitu karakter Kristus. Karakter Kristus itu yang menjadi budaya kita, menjadi karakter kita, menjadi cara berpikir, gaya hidup kita. Itulah yang membuat kita berbeda. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi milik Kristus, kita dipisahkan dari kebiasaan dunia ini, supaya kita melakukan firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita didapati hidup kudus. Sama seperti orang Israel, Tuhan berkata, jadilah kamu kudus sebab aku kudus. Tuhan pun menginginkan hidup kita menjadi kudus karena kita memiliki karakter Kristus. Yuk baca yuk, Roma 1 ayat yang ke-7.
Roma 1 ayat yang ke-7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi milik Kristus, supaya kita ini menjadi orang-orang kudus. Menjadi orang-orang kudus ini bukan berarti kita semua, ayo kita pindah ke kota kudus. Bukan demikian. Tetapi kita memiliki gaya hidup sama seperti Tuhan. Hidup yang memisahkan diri dari kecemaran, dari kebiasaan dunia ini. Tuhan membuat kita punya karakter. Karakter yang sangat berbeda dengan dunia ini. Karakter kita sangat dipengaruhi oleh roh Allah, roh Kristus, roh kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 di situ disebutkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, desain kita adalah kita melakukan kehendak dari Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus. Kita tidak melakukan gaya hidup dari keinginan daging. Keinginan daging kita ini selalu ingin dipenuhi, selalu ingin dipuaskan. Apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging? Di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keinginan daging itu sudah dijelaskan begitu gamblang. Ketika kita ini masih menggunakan kebiasaan dunia ini, seperti misalkan percabulan, atau hidup di dalam hawa nafsu, atau kita ini menyembah berhala, kita ini suka melakukan praktek-praktek perdukunan. Nah, berarti kita sama dengan dunia. Kalau kita sama dengan dunia, berarti kita tidak akan mengikuti keinginan dari Roh Tuhan. Kita akan bertentangan dengan Roh Tuhan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan? Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-22, Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita ini memenuhi hidup kita ini dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada orang yang berkata begini, orang Kristen itu selalu mengagung-agungkan, selalu bangga kalau dirinya menikah cuma satu kali, pasangannya cuma satu. Bangga kalau mereka orang Kristen itu setia. Setia terhadap pasangannya, satu pasangannya. Nah, dunia mengajarkan berbeda.
Kalau orang Kristen mengatakan demikian, setia kepada satu pasangan, mengapa kita tidak memproklamirkan, mengapa kita tidak membudayakan, mengapa kita tidak memberikan sebuah pemahaman kepada banyak orang, kepada orang-orang yang lain, bahwa menikah dengan banyak pasangan itu menyenangkan. Cara berpikirnya kan sudah berbeda kan? Orang Kristen suka, bangga kalau setia, tetapi kebiasaan dunia berbeda. Mereka gonta-ganti pasangan nggak masalah. Mereka berkata melalui handphone, kamu aku ceraikan. Udah selesai, cerai. Kita nggak bisa begitu. Bahkan di ambang perceraian pun kita usahakan supaya tetap rujuk. Bahkan kalau sudah bercerai pun, seringkali kita berkata, ayo toh, kalau bisa rujuk lagi, berdamai lagi, kasihan anak-anak, kasihan masa depan. Kita kan begitu, budayanya berbeda. Cara berpikirnya sudah berbeda. Tentang mengasihi juga berbeda. Aku mengasihi kamu kalau ada imbalannya. Dunia berkata demikian. Aku mengasihi kamu kalau aku mendapatkan sebuah keuntungan. Tetapi Tuhan mengajarkan berbeda. Kamu berterima kasih atau tidak, kamu mengerti atau tidak, aku tetap mengasihimu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Berbeda cara berpikirnya. Budayanya berbeda. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita ini belajar untuk tidak mengikuti kebiasaan dunia. Sebab kita memang dipanggil oleh Kristus menjadi milik Kristus, tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita serupa dengan Kristus. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bisa enggak ketika kita ini dianiaya, ketika kita ini dirugikan, kita tetap bisa memberkati orang. Sulit kan? Mustahil itu terjadi kalau kita ini bukan milik Kristus. Yang terjadi justru adalah bagaimana caranya kita bisa balas dendam. Bahkan di detik-detik terakhir ketika kita dianiaya, seringkali yang diajarkan oleh dunia, kebiasaan dunia adalah kita akan mewariskan dendam itu kepada orang lain, kepada keturunan kita. Anak kita akan peseni, nak kamu jangan pernah berhubungan dengan keluarga ini, keluarga itu. Itu sudah membuat papa mamamu melarat, papa mamamu menderita. Kamu jangan pernah menikah bersama dengan keluarga dari si A, si B. Diwarisi dendam. Itu kebiasaan dunia. Akhirnya anak-anak hidup di dalam dendam. Bahkan ketika mereka kepengen menikah, jatuh cinta, nggak bisa. Akhirnya yang terjadi adalah kisahnya Romeo dan Juliet. Mati tragis. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah dunia. Tapi Tuhan mengajarkan berbeda. Tuhan mengajarkan supaya kita ini tidak serupa dengan dunia. Baca Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita ini dipanggil untuk menjadi milik Kristus, kita harus berubah secara seluruh berubah di dalam budi kita, dalam karakter kita, cara berpikir kita. Kita tidak lagi menjadi sama seperti dunia ini, seperti kebiasaan dunia ini. Kita mulai mencari kehendak Tuhan. Kita mulai mencari kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu kita cari. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggalkan dan kita abaikan.
Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Di dalam cara berpikir kita, di dalam kita ini ngomong, di dalam kita ini bikin status, di dalam kita berkomentar, di dalam rumah tangga, di dalam kita studi, belajar, sekolah, di dalam kita di masyarakat, di dalam segala sesuatunya, otomatis kita akan berubah. Kita akan berpikir begini, ketika misalkan suatu saat kita bikin status gitu ya. Kita bikin status, kemudian kita akan kembali berpikir, status ini memberkati orang atau menyakiti orang ya? Kalau sampai menyakiti orang, wah rasanya kok enggak damai. Udah ganti aja deh. Ganti aja. Lebih baik enggak pasang status daripada kita membuat status tetapi menyakiti orang. Kita akan mulai seperti itu. Berkata-kata juga akan begitu. Mungkin kepada anak-anak, kepada pasangan kita. Kita marah. Ya namanya manusia, kita masih bisa emosi, bisa marah. Kita marah. Tetapi ketika kita marah, mulai kita berpikir lagi. Amarah kita ini mendatangkan berkat atau justru mendatangkan laknat buat kita sendiri atau buat anak kita, buat pasangan kita. Ketika kita marah, apa dampaknya? Apakah itu memberkati mereka atau justru membuat trauma buat mereka? Ketika kita marah, apakah mereka itu akhirnya menghormati kita karena mengerti maksud kita, atau justru mereka menjadi ketakutan kepada kita? Nah, kita mulai berpikir, dan pada waktu kita mulai demikian, tanpa kita sadari, ternyata kita didesain untuk menjadi orang yang bijak. Itu sebabnya benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita ini hidup di dalam firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, kita menjiwai firman Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana. Benar itu. Kita dulunya sembrono, ngomong ceplas-ceplos, nggak peduli orang itu sakit hati dan sebagainya atau tidak. Tapi ketika kita mulai menghidupi firman Tuhan, hidup seturut hukum Allah, seturut karakter Kristus, lambat laut kita menjadi bijaksana. Kita pun akan berkata, lebih baik saya nggak ngomong apa-apa daripada saya ngomong sesuatu tapi justru mendatangkan dosa. Nah, jadinya kita akan menjadi orang yang disegani, dihargai. Kita punya nilai di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam Roma ini berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi kita, karakter kita juga harus berubah. Mulai kita mencari apa yang berkenan oleh Tuhan. Bagaimana ketika kita melayani? Apakah benar kita melayani Tuhan? Jangan-jangan yang kita layani bukan Tuhan, tetapi perut kita sendiri. Artinya kita mencari kepujian buat diri kita sendiri. Wah, pintar. Kita mencari dipuji. Wah, hebat. Dipakai di mana-mana. Sombong. Berarti yang dilayani bukan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi siang ada seorang jemaat ketika Bapak Gembala sudah memberikan khotbahnya, memberikan kebenaran firman Tuhan. Terus saya ada di depan bersama istri dan kemudian beliau lewat dan ngomong, "Go, berumah tangga berkeluarga itu sulit loh." Loh ya memang sulit tante, memang benar sulit. Nah, dia bercerita tentang anak-anaknya. Dia punya 4 anak, beliau punya 4 anak. Yang paling kecil, yang paling ngerti menurut beliau. Yang 3 ini ribut aja, kekiran aja, iri. Irinya kadang-kadang masalah duit. Nanti satu dikasih duit, misalkan dibantu.
Mama ini pilih kasih. Mama ini pilih kasih. Kok yang dibantu cuman itu aja. Mama itu pilih kasih. Padahal dia sendiri sebenarnya sudah dibantu. Bahkan kendaraan yang dia miliki juga sudah dipinjamkan tanpa bayar. Sudah dipakai ngojek, silakan. Uangnya enggak dikasih kepada mamanya, enggak apa-apa. Pek-peken gitu ya kasarannya. Ambil aja sudah. Mama enggak minta apa-apa. Pokoknya bagian kalau ganti oli, ganti itu sudah rutinitas, ya urusan sendiri, jaganan gitu aja. Padahal itu ternyata mobil itu bukan punyanya mamahnya, tapi punyanya adiknya yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu pun kadang-kadang masih merasa disakiti orang tua. Orang tua masih disakiti. Katanya mengerti firman, tapi tidak bisa mengerti bagaimana menghormati orang tua. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini seperti itu. Ngerti hukum Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Ngerti hukum Tuhan, ngerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Itu sebabnya di dalam Roma 12 tadi dikatakan ayo berubah. Jangan cuma pintar, ngerti pengetahuan, ngerti firman, ngerti kebenaran, tapi tidak melakukannya. Percuma orang Tionghoa ngomong bojai, bukan capjai ya, bojai gitu ya. Percuma, nggak ada gunanya. Lah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, coba renungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita ini berkeluarga, sudah enggak? Kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan loh. Ngerti enggak panggilan kita? Kita menghidupi panggilan kita enggak? Jangan sampai ketika kita ini mengatakan saya milik Tuhan, saya dipanggil menjadi milik Tuhan. Ketika kita marah-marah, binatang yang dimaki-maki, binatang yang keluar. Nah terus di mana kualitas Tuhan? Di mana kualitas yang kita katakan bahwa saya milik Tuhan? Diketawain nanti sama iblis. Coba baca yuk di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika kita ini paham bahwa kita ini adalah milik Kristus, jangan nanggung-nanggung. Jangan cuma ngerti aja. Kalau nyemplung ya nyemplung seluruh hidup kita. Tuhan ngomong persembahkan tubuhmu, artinya jangan nanggung-nanggung. Ayo kalau jadi milik Tuhan itu, ya jadi milik Tuhan yang sepenuhnya. Sama seperti ketika orang Israel dipanggil oleh Tuhan menjadi bangsa milik kepunyaan Allah, maka mereka juga nggak boleh nanggung-nanggung. Itu sebabnya 10 perintah Allah diberikan. Kamu nggak boleh menyembah kepada Tuhan selain kepada aku. Tuhan tegas, karena kamu milikku sepenuhnya, kamu juga harus menyadari hari itu. Nah ketika kita dipanggil sebagai milik Kristus, maka kita juga nggak boleh nanggung-nanggung. Kita bertuhankan perut, bertuhankan Tuhan yang lain, tetapi kita juga bertuhankan Tuhan Yesus. Satu sisi ketika kita ini menyembah kepada Tuhan Yesus, ketika kita beribadah di gereja, seolah-olah kita begitu rohani menyembah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, ketika kita ada bersama dengan masyarakat, orang lain tidak bisa melihat warna kita. Orang lain tidak bisa melihat siapa sih sebenarnya yang memiliki kita. Mereka cuma hanya tahu bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi milik Kristus mereka meragukannya. Lah apa gunanya kalau kita cuma beragama Kristen saja? Apa gunanya buat kita? Yang dikehendaki oleh Tuhan, kita ini bukan beragama Kristen, tetapi menjadi milik Kristus. Dan menjadi milik Kristus itu artinya kita ini sepenuhnya bersama dengan Kristus. Nah, mulailah kita harus mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, udah jangan dilakukan. Dipikirkan pun nggak perlu. Karena itu akan menghabiskan energi dan waktu kita. Lebih baik kita mencari perkenanan Tuhan dan kita fokus kepada perkenanan Tuhan itu. Itu akan membuat kita lebih bahagia, lebih tenang di dalam kehidupan ini. Apa yang diajarkan oleh dunia? Apa kebiasaan dunia? Dunia selalu mengajarkan hiduplah sukses, 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 sukses. Kita sebagai milik Kristus bukan berarti kita nggak boleh sukses. Kita juga harus sukses. Tapi jalur kita berbeda. Kita sukses ketika kita itu sukses bisa menyembah kepada Tuhan. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan mendapati Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, itu adalah kesuksesan kita, keberhasilan kita. Sebab dengan seperti itu, otomatis Tuhan akan memberkati kita. Berkat itu akan justru mengejar kita. Seringkali kita ini mengejar berkat. Mengejar berkat. Bahkan ada gereja-gereja, bahkan ada pendeta-pendeta yang selalu mengajarkan kejarlah berkat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sering loh ya berkata, berkat itu enggak perlu dikejar. Tapi berkat itu akan mengejar kita. Yang penting kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan yang punya kesuksesan. Otomatis yang lainnya itu akan disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus berbeda. Kebiasaan kita berpikir harus berbeda. Kalau dunia ini mengagung-agungkan tentang kekerasan, kita nggak boleh ikut kebiasaan itu. Tapi sebaliknya, kita harus memuja yang namanya kedamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar untuk hidup menjadi orang damai, menjadi pendamai bagi orang lain. Itu sulit, tetapi bukan mustahil untuk bisa kita lakukan. Kalau dunia ini suka dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, kita tidak demikian. Kita hidup dalam kesetiaan, itu sulit, benar sulit. Bapak Ibu yang sudah menikah, Bapak Ibu yang di dalam pernikahannya suka bertengkar, mungkin akan muncul dalam pikirannya, kapan dia bisa ganti pasangan. Kenapa bisa muncul? Karena kita salah menghidupi keluarga dan rumah tangga. Sehingga kita berbeda, kita mulai adopsi kebiasaan dunia. Padahal kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena kita ini berbeda, kadang-kadang kita ini dibully, kadang-kadang kita ini tidak dihargai oleh dunia ini, kita dimusuhi. Nah yang satu yang menjadi pertanyaan buat kita, ketika kita ini dipanggil oleh Tuhan menjadi milik Kristus, dan kita ini hidup di dalam Kristus, berbeda dari dunia ini, apakah kita siap untuk menjadi berbeda dibandingkan dunia ini? Dengan konsekuensi, dengan dampak akibatnya, kita bisa dibenci, kita bisa dimusuhi karena kita berbeda. Sebab dunia ini tidak suka kepada Kristus. Dunia ini benci kepada Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21, di situ dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.
Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dunia ini benci Kristus. Kalau kita dibenci oleh dunia karena kita ini milik Kristus, itu sebenarnya enggak heran. Dan apakah kita siap ketika kita ini dibully, dicemooh, diejek, dihina karena kita berbeda? Misalkan dunia mengajarkan korupsi, ayo, terus kita enggak mau korupsi, otomatis kita dimusuhi. Wah, sok suci. Wes, kenapa kamu enggak jadi pendeta saja? Nanti kalau kita datang, oh pendetanya teko, pendetanya datang, dihina kan? Dihina. Kalau kita tidak mau mengikuti cara hidup mereka, kita dihina. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah kita siap menjadi berbeda? Karena panggilan kita memang dipisahkan dari dunia. Kalau kita enggak siap, kita akan murtad. Kita akan berkata begini, saya ikut Tuhan Yesus kok tambah sengsara. Saya percaya kepada Tuhan Yesus kok tambah sengsara, tambah menderita. Kita akan berkata begitu. Dan ketika kita ada tawaran kembali kepada dunia, kita akan mempertimbangkan kelihatannya dunia lebih menyenangkan daripada ikut Yesus. Kita akan berkata begitu. Dan pada suatu titik kalau kita enggak tahan dengan perbedaan karena kita dipanggil menjadi milik Kristus, maka kita akan berkata, wis, enggak Tuhan Yesusan dah, wis. Tinggalkan Tuhan Yesus. Kita akan kembali kepada dunia. Supaya tidak dimusuhi oleh dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah kita siap? Karena kita dipanggil berbeda. Sama seperti orang Israel, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Orang-orang yang di sekitarnya itu pun mulai tidak suka kepada orang Israel. Tetapi perhatikan, selama orang Israel hidup di dalam hukum Tuhan, selama orang Israel hidup di dalam hukum Tuhan itulah yang membela orang Israel. Contohnya seperti yang dilakukan dan dialami pada waktu zaman kejayaan orang Israel, yaitu dipimpin oleh Raja Daud. Wah, sekalipun orang Israel dimusuhi begitu banyak bangsa, orang Israel nggak bisa dikalahkan. Orang Israel tidak bisa dikalahkan. Justru melalui segala permasalahan yang terjadi itu, orang Israel dinaikkan derajatnya. Dari bangsa yang tidak dikenal, dari bangsa yang tidak diketahui, tiba-tiba menjadi bangsa yang mulia. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian, ini adalah orang yang tidak dihargai oleh bangsa-bangsa. Mereka ditolak oleh saudaranya sendiri, Edom. Mereka nggak boleh masuk ke dalam negeri Edom, melewati itu. Padahal ngomong, permisi kami lewat, kalau nanti ada yang ngambil kami akan bayar, beli. Permisi cuma numpang lewat saja. Edom malah keluar bawa pedangnya untuk memerangi orang Israel. Tidak ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ketika mereka setia kepada hukum Tuhan di bawah pimpinan Yosua, kemenangan demi kemenangan, sampai pada waktu mereka mengalahkan Yeriko, wah, nama orang Israel itu tiba-tiba melejit naik, langsung dihormati oleh seluruh dunia pada waktu itu. Orang takut gemetar, sampai orang-orang Gibea menyamar menjadi seorang yang mencari perlindungan kepada orang Israel. Demikian ditakutinya orang Israel. Padahal orang Israel itu tidak pernah dididik secara militer pada waktu itu. Padahal orang Israel itu hanya orang budak, tetapi pinter berperang, mengalahkan bangsa-bangsa yang jago berperang. Keren banget. Karena mereka taat, setia
kepada hukum Tuhan. Demikian pula dengan kita. Ketika kita ini dimusuhi oleh dunia karena kita ini tidak sama dengan mereka. Karena kita ini tidak mau hidup di dalam kecemaran dunia. Kelihatannya kita dimusuhi, tetapi Tuhan yang melindungi. Tuhan yang membungkus hidup kita dan memberkati kita. Yohanes 17 ayat yang ke-14 sampai 19 di situ dikatakan, Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Aku tidak meminta supaya engkau, Bapa, mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kata melindungi di sini memiliki makna yang sangat ajaib. Ini bukan cuma melindungi saja seperti kita dilindungi oleh kubu pertahanan. Tetapi di sini memiliki makna bahwa kita dibela oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ini hidup di dalam kebenaran, menguduskan hidup kita di dalam kebenaran. Menguduskan itu berarti kita hidup seturut dengan hukum Tuhan, seturut dengan apa yang menjadi karakter Kristus. Ternyata Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak memisahkan kita dalam arti kita diambil. Udah kita ditempatkan di alam yang tersendiri dari dunia ini. Tidak demikian. Bahkan di dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau, mengutus kalian di tengah-tengah serigala. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba mau melawan serigala, mana mungkin bisa hidup. Mana mungkin bisa berjaya. Mana mungkin bisa survive. Gak bisa. Wong yang jelas-jelas domba itu adalah makanan empuk, makanan kesukaan dari serigala yang lapar. Gak mungkin bisa berjaya, gak mungkin bisa hidup, gak mungkin bisa survive, diberkati. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintah itu, berarti Tuhan sudah memberikan perlindungan. Sehingga meskipun kita ada di tengah-tengah serigala, kita bisa diberkati, berkembang biak. Memiliki kemakmuran yang membuat serigala-serigala itu tidak bisa menjamah kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 23. Ketika kita melewati lembah kekelaman, ada binatang-binatang, ada bahaya-bahaya yang terus mengintai mereka. Tapi mereka cuma hanya bisa mengintai. Mereka hanya bisa menakut-nakuti kita. Selama bersama dengan gembala, kita tetap hidup. Kita tetap survive. Kita melewati lembah kekelaman itu. Lewat masalah itu. Lewat bahaya itu. Dan kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Diam untuk selama-lamanya di sana. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itulah pembelaan dari Tuhan. Sekalipun kita ini dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian kita menjadi beda dari kebiasaan dunia. Dan dunia itu tidak suka kepada kebiasaan kita. Sebab tidak sama. Kita nggak bisa diajak kompromi menurut mereka. Kita hidup kudus menurut mereka. Dan kita pun juga memang harus hidup kudus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kudus karena kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, ternyata di balik itu semua, perlindungan Tuhan itu nyata. Perlindungan Tuhan itu nyata. Berkat-berkat itu nyata. Sekalipun ada orang-orang berusaha jegal, berusaha menahan berkat.
Enggak, berkat itu juga akan tetap mengalir dalam hidup kita. Saya alami itu semua. Ketika masih bekerja sendiri, ketika ikut orang, bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan. Dari mana berkat dari Tuhan? Dari mana berkat-berkat yang kami terima dan nikmati? Bukankah itu semua yang Tuhan yang lakukan? Bukankah Tuhan yang lakukan? Sampai ada orang-orang yang berpikir, kok enak ya jadi pendeta. Kepengen jadi pendeta, kok rasanya makmur, nikmat gitu. Mereka kan cuma hanya melihat dari apa yang kelihatan. Tapi bagaimana kami melayani, mereka kan tidak melihat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita pahami. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk dibela oleh Tuhan. Siapa yang mau dibela oleh Tuhan? Enggak ada yang mau dibela Tuhan. Siapa yang mau dibela oleh Tuhan? Wah, semua mau dibela Tuhan. Keren. Ini pembelaan Tuhan itu yang paling keren. Benar. Pembelaan Tuhan itu paling keren. Keajaiban Tuhan itu paling keren. Tapi syaratnya kita harus membuktikan bahwa kita memang benar miliknya Tuhan. Kita harus mengerti panggilan kita ini apa. Panggilan kita ini apa. Kalau kita ini dipanggil untuk menjadi milik Kristus, ya nyemplung seluruh hidup kita. Jangan ada ruang-ruang rahasia yang ada di dalam diri kita yang gak boleh disentuh oleh Tuhan. Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan karakter Kristus. Kolose 3 ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai milik Kristus, wajar buat kita kalau kita hidup di dalam kekudusan. Sebab kita ini dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Jadi kita ini bukan cuma sekedar dikasihi oleh Tuhan saja. Jangan dilupakan ini. Kita ini juga dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau kita ini hidup di dalam belas kasihan, kalau kita baca di dalam terjemahan yang lain, kata kenakanlah belas kasihan ini diterjemahkan gunakan berwataklah. Jadi bukan cuma mengenakan saja, tapi punya watak, punya karakter seperti Kristus. Karakter seperti Kristus adalah punya belas kasihan, punya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini semua adalah karakter Kristus. Kalau kita tadi baca di dalam Galatia 5 tadi, kita menemukan bahwa ini semua ada di sana. Karakter yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, buat kita yang sadar panggilan kita, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, ketika kita ini sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan menjadi milik Kristus, maka kita akan meneladani Kristus. Kita akan benar-benar mencari dan menjaga Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan jaga nama Tuhan baik-baik dalam hidup kita. Kita hidup di dalam Kristus dan Kristus menjagai kita dari dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi sebagai milik Kristus, ayo pelihara dan hidupi firman Tuhan. Kolose 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini memahami bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, maka apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah menghidupi firman. Sama seperti orang Israel, ketika mereka itu dipanggil untuk menjadi bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi dan dikuduskan oleh Tuhan, maka mereka harus menghidupi hukum Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Demikianlah kita juga menghidupi Kristus di dalam hidup ini. Segala yang kita lakukan, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, kita lakukan di dalam Kristus Yesus demi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa. Dan sekarang kita dikuatkan kembali, dimantapkan kembali. Bahwa kita bukan cuma sekedar dipanggil untuk merdeka, tetapi kita juga menjadi milik Kristus, di mana kita harus menghidupi Kristus. Dan sekali lagi, kalau kita menghidupi Kristus, maka Kristus yang akan memberikan kehidupan buat kita. Kristus yang akan memberikan kehidupan buat kita. Segala puji syukur, hormat hanya bagi Tuhan dan Raja kita di dalam nama Yesus Kristus. Ini aku, semua milikku, aku serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya.